kamu juga jangan kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Itu Bang, itu udah ada kudet, kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas Roy, mohon dijaga kata-kata. Nggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime Time. Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya, karena artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya, masih menghindar terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Ya teman-teman, kini bukan hanya Roy Suryo CS saja yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan Bitor, seorang politikus senior PDI pun sudah mulai ikut-ikutan menyerang Pak Jokowi. Seperti yang kita tahu, orang yang bernama Bitor ini mengatakan bahwa ijazah S1 Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo CS tersebut, kata Bitor, ijazah tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka menjelang Pilgub DKI Jakarta di tahun 2012 yang lalu. Jadi Bitor ini teman-teman ingin mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut bukan dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, melainkan dicetak di kawasan Pasar Pramuka. Tidak main-main ya, di dalam sebuah rekaman yang beredar, Bitor juga menuduh bahwa Pasar Pramuka, tempat dicetaknya ijazah Pak Jokowi tersebut, ada seseorang yang sengaja membakarnya. Yang tujuannya, kata Bitor nih, mungkin untuk menghilangkan jejak asal-usul ijazah Pak Jokowi. Wah, kalau ini mah saya rasa tuduhan yang sangat serius. Jika tidak ditunjang dengan bukti yang kuat, ya bisa saja Bitor ini dipenjara karena fitnah, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Yuk kita dengar suara rekaman yang diduga kuat suaranya Bitor berikut ini teman-teman. Jadi Pak Bitor maksudnya ini ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan... Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar. Karena ada peristiwa di situ, ya kan? Ya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar. Selalu makanya cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus. Jadi dibakar jadi hilang. Pak Bitor boleh nggak bertanya kenapa Pak Bitor baru sekarang nih tampil nih, sementara sudah polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak? Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin, Rismon pergi ke tempat Pak Kasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo. Oh ikut Pak? Sama TPU ikut. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan kepada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja sesuatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris Krim memaksa
pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Saya tanya kader-kader partai. Secara hukum, terkait tuduhan pencetakan ijazah di pasar pramuka tersebut sebenarnya masih berupa tuduhan dan bersifat spekulasi ya. Karena apa? Karena Bitor pun hanya sebatas melemparkan tuduhan tanpa didasari pada bukti yang kuat. Sementara di lain pihak, pengacara Pak Jokowi membantah tuduhan Bitor tersebut. Bahwa narasi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka tersebut adalah narasi yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan lebih mengarah pada fitnah. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya, dan memang tercatat di KPOD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya itu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, pasar pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang pasar pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyelidiki itu, karena ada yang mengucapkan seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik Gubernur Lemhanas yang itu mengucapkan, dan tadi siang ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar, tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Bitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Bitor saya juga kenal ya. Dari 2014. Jadi Bitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Ini clear. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha, itu Bitor, bos. Oke, jadi kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa, ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan saya. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Oh, ya, biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya, tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya? Bukan kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong. S2-nya mana?
S2-nya mana? Layak. Oke. S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke. Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan Udah lulus ditangkap oleh asli. Diputi. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Loh, makanya kamu juga jangan dulu saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya, kurang oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk Bodoh. bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada diskusinya putusan lebih pengadilan. mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga ini kudet kata-kata. banget. Ada bawa Baik. Udah, Bang. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada Mempermalukan putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang Indonesia bodoh. Bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime Time. Ya, teman-teman, menurut saya siapapun yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau bahkan ijazah tersebut dibuat di pasar pramuka sebelum ada hasil audit dokumen, sebelum ada bukti cetak ulang atau verifikasi sidik jari, tinta atau kertas melalui lembaga forensik, maka menurut saya semua itu hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak bisa kita percayai. Sementara kita tahu ya, UGM, Mabes Polri, dan pihak-pihak lainnya sudah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah dan asli. Dan karena yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu sah dan asli ya, adalah lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menyatakan seperti itu, seperti UGM dan Polri misalnya, maka kita wajib lebih percaya kepada lembaga-lembaga tersebut ketimbang harus percaya kepada Roy Suryo CS yang menurut saya modalnya hanya bacot doang. Oke, sekian video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Bye.